Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi Kerajaan Singasari. Sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Singasari tidak lepas dari peran pendirinya, yaitu Ken Arok. Pada awalnya, Ken Arok hanyalah seorang pengawal dari seorang aku atau camat di Kerajaan Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Ken Arok lalu melakukan pemberontakan dan pembunuhan terhadap Tunggul Ametung, lalu menikahi istrinya yang sangat cantik yang bernama Ken Dedes. Setelah menikahi Ken Dedes, Ken Arok menjadi seorang aku di Tumapel dan menghimpun kekuatan dengan bersekutu dengan para kaum Brahmana. Setelah bersekutu dengan para kaum Brahmana, Ken Arok melancarkan serangannya ke kerajaan Kediri, dan serangannya pun berhasil memaksa Raja Kertajaya untuk menyerahkan pemerintahannya kepada Singasari. Setelah mengalahkan Kediri, Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Tumapel atau yang lebih sering dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Letak Kerajaan Singasari. Pada zaman dahulu, Kerajaan Singasari terletak di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Raja-raja Singasari versi Paraton yaitu adalah yang pertama ada Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1247 Masehi, dan yang kedua adalah Anusapati pada tahun 1247 sampai 1249 Masehi, dan yang ketiga ada Toraja yaitu pada tahun 1249 sampai 1250 Masehi, dan yang keempat ada Randauni pada tahun 1250 sampai 1272 Masehi, dan yang terakhir atau yang kelima ada Kertanegara yaitu pada tahun 1272 Masehi sampai 1292 Masehi. Raja-raja Tumapel versi negara Kertagama yaitu adalah yang pertama adalah Raja Sanggirina Putra pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi, dan yang kedua ada Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248, dan yang ketiga ada Wisnuwardana yaitu pada tahun 1248 sampai 1252 Masehi, dan yang terakhir ada yang keempat yaitu ada Kertanegara yaitu pada tahun 1252 sampai 1292 Masehi. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Ketika masih dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Hal itu dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah Kerajaan Tumapel. Lalu, ketika dipimpin oleh Anusapati, kehidupan sosial dari Kerajaan Singasari justru menjadi terabaikan. Sampai saat Kerajaan Singasari dipimpin oleh Wisnuwardana, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara, kehidupan sosial Kerajaan Singasari menjadi semakin maju. Kehidupan keagamaan Kerajaan Singasari. Kehidupan keagamaan di Kerajaan Singasari tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia pada saat itu. Kehidupan budaya Kerajaan Singasari. Kehidupan budaya yang ada di Kerajaan Singasari tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditinggalkan sebagai salah satu bukti dari kejayaan Kerajaan Singasari pada waktu itu. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Singasari sempat mengalami fluktuasi atau naik turun. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di Kerajaan Singasari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian saat dipimpin oleh Anusapati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Hingga pada akhirnya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Peninggalan Kerajaan Singasari. Banyak sekali peninggalan dari Kerajaan Singasari yang berbentuk candi maupun prasasti. Salah satu di antaranya adalah Candi Singasari yang terletak di wilayah Malang, Jawa Timur, dan juga Candi Jago yang terletak di wilayah Jawa Timur. Selain itu juga ada prasasti Singasari yang berkaitan dengan penghormatan terhadap pembangunan kuil pemakaman yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada.
Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari menduduki puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Kartanegara sebagai raja terakhir. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singasari berhasil mencakup seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kartanegara juga terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Gagasan ini dikenal sebagai wawasan Nusantara. Pada era kepemimpinannya ini, sektor perdagangan dan pelayanan Singasari juga ikut berkembang pesat. Singasari juga berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Pulau Maluku. Namun, selain membawa Singasari menuju puncak kejayaan, rupanya pada periode pemerintahan Kartanegara inilah Kerajaan Singasari juga mengalami keruntuhan. Tentunya Kerajaan Singasari pada tahun 292 terjadi pemberontakan oleh Bupati Galangga bernama Jayakatwang yang merupakan sepupu ipar dan besan dari Kartanegara. Dalam serangan itu, Kartanegara mati terbunuh setelah runtuhnya Kerajaan Singasari. Kartanegara menjadi raja dan membangun ibu kota di Kediri. Riwayat Kerajaan Singasari pun berakhir.